Saya adalah guru kimia di SMA Muhammad Barat Talaga, Provinsi Maluku, sekaligus mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan NIM 202581297 LPTK Universitas Papua. Pada hari ini, Rabu 23 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 2 MIA dengan materi kekhasan atom karbon. Berikut ini adalah KTP saya. Demikian perkenalkan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang Ibu menunjukkan untuk ketua kelas maju di depan untuk memimpin doa sebelum memulai dengan proses belajar mengajar. Ketua kelas, persilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita doa. Doa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billah rabba rabbil islam dina rabbi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, sekarang kita beralih dengan pengambilan absen. Di bawah mengambil absen masing-masing untuk pada hari ini. Askin, Ada Bu, Aden, Ibu, Andiwan, ada Bu, Armandu, ada Bu, Dina, Ibu, Fahrir, ada Bu, Karisma, Ibu, Lisma, Ibu, Lariswa, ada Bu, Mutia, Ibu, Nurmin, Ibu, Ramla, Ibu, Siva, Ibu, Safira, Ibu, Zuhaira, Ibu. Sekarang kita beralih kepada poin berikutnya, yaitu Ibu akan menanyakan kabar kalian. Hai. Halo. Hello. Hai. Hai, halo. Hello. Hai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sekarang Ibu Guru akan menanyakan materi yang sebelumnya atau materi yang kita ajar beberapa minggu yang lalu pertemuannya awal-awal. Siapa yang tahu materi yang sebelumnya? saya Bu, Ya, silakan. senyawa karbon. Senyawa karbon. Siapa yang tahu pengertian dari senyawa karbon? Senyawa karbon. Saya. Ya, silakan. Senyawa karbon adalah unsur kimia yang simbolnya C dan nomor atomnya 6. Senyawa karbon adalah unsur kimia yang nomor atomnya C yang disimbolkan dengan huruf dengan huruf C. Nomor atomnya yaitu 6. Nah, itu tadi materi yang Ibu tanyakan pertemuan sebelumnya. Sekarang semuanya perhatikan di depan. Ibu akan menunjukkan gambar yang kalian harus amati. Nah, di sini semuanya perhatikan di depan. Ada gambar yang harus kalian amati. Dari beberapa gambar tersebut ini kira-kira ada perubahannya di dalam unsur bahan tersebut ini. Ada unsur apa? Dia mengandung unsur apa? Semuanya amati. Kertas sebelum dibakar dan kertas yang sudah dibakar. Kayu yang dibakar dan kayu setelah dibakar. Di sini kan sudah pasti bahwa tentu ada perubahannya. Kertas yang dibakar menjadi apa? Abu. Kayu yang dibakar menjadi apa? Tersebut ini.
Semuanya amati dari gambar yang ada di atas itu, perhatikan ya baik-baik. Nah, dari gambar itu akan tanya pada untuk pertemuan hari ini, kira-kira materi apa yang kita pelajari pada hari ini? Coba tebak. Dan gambar tersebut, silakan. Kekasan atom karbon. Kekasan atau kekasan atau karbon. Materi hari ini, kekasan atom karbon. Nah, materi hari ini kekasan atom karbon. Siapa yang tahu apa itu kekasan atom karbon? Ya, silakan. Kekasan atom karbon yang merupakan kemampuan untuk membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom yang lain. Dengan atom yang lain untuk dapat ikatan kovalen dengan atom yang ada lagi yang lain? Ya, silakan. Kekasan atom karbon adalah kemampuan berikatan dengan atom karbon yang lain membentuk rantai karbon. Membentuk rantai karbon berikatan dengan atom yang lain. Coba semuanya perhatikan di depan sini. Membentuk ikatan yang lain atau membentuk rantai yang lain yang mengikat dengan atom yang lain. Atau memiliki 4 elektron valensi. Kalau di dalam kekasan atom karbon, di situ sudah barang itu memiliki 4 ikatan elektron valensi dengan unsur yang lain dengan penulisan konfigurasi elektron. Penulisan konfigurasi elektronnya seperti ini. 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2b pangkat 2. Nah, di sini kalian lihat ini adalah penulisan dari konfigurasi elektron. Bagaimana caranya supaya bisa mencukupi dengan nomor atom karbon? Kita hitung sama-sama. Angka 2 ini ditambah dengan angka 2 yang di sini. Kira-kira dijumlahkan menjadi berapa? 4. Nah, bagaimana caranya supaya mencukupi 6? Berarti kita tambah dengan nomor 2 yang di sini. Di sini. Ya, berarti 2. Nah, untuk mencukupi dengan nomor atom karbon, berarti kita jumlahkan lagi, yaitu 2 ditambah dengan 4, sehingga menjadi 6. Nah, 6 inilah yang dikatakan dengan nomor atom karbon. Nah, yang ini dikatakan dengan nomor atom karbon, sedangkan atom karbon yang dilambangkan dengan huruf C ini yaitu dikatakan dengan simbol. Nah, itu materi dari kekasan atom karbon yang mengikat dari beberapa atom elektron valensi. Nah, di nomor 4 ini yang dikatakan berikat dengan kulit yang luar. Kulit luar. Karena dia memiliki nomor 4 yaitu elektron valensi. Bagaimana caranya? Sehingga atom karbon ini dia bisa mengikat 4 atom elektron valensi yang lain. Ibu guru akan menjelaskan di depan semuanya perhatikan. Di sini, yaitu unsur atom karbon. Bagaimana caranya? Berarti kita memiliki ikatannya. Ikatannya ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Nah, dari 4 ini di atas dinyatakan bahwa memiliki 4 elektron valensinya atau mengikat 4 unsur yang lain. Nah, inilah yang dikatakan unsur lain, berarti atom hidrogen. Nah, ini yang dikatakan dengan kekasan atom karbon yang mengikat 4 elektron valensi yang lain. Ini yang dikatakan ini. Bisa dibilang bahwa satu atom karbon mengikat 4 atom hidrogen. Oke, itu yang dikatakan dengan materi kekasan atom karbon dengan penulisan konfigurasi elektron dari yaitu 1 pangkat 2, 2s pangkat 2 dengan 2b pangkat 2. Kalau dijumlahkan semuanya menjadi 6. Bisa? Nah, sekarang kita beralih kepada poin berikutnya, yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar di situ memiliki 2 kompetensi. Yang satu, silakan. Mutia. Yang satu, silakan. Menganalisis struktur dan
sifat senyawa hidrogen berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan golongan senyawa. Yang kedua, sifat, silakan. Membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama. Iya, itulah adalah penjelasan dari kompetensi dasar. Sekarang kita beralih kepada poin berikutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama yaitu sikap. Siapa yang mau baca? Ibu akan tunjuk. Sifat akan baca menyangkut tentang tujuan pembelajaran di poin yang pertama. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Sikap. Melalui model pembelajaran problem-based learning atau biasa disebut dengan PBL, dengan kegiatan pengamatan PPT serta melakukan percobaan dan diskusi kelompok, diharapkan peserta didik dapat menunjukkan perilaku ilmiah, yaitu memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, dan peduli lingkungan dalam aktivitas sehari-hari. Iya, itu tujuan pembelajaran yang poin pertama. Sekarang Ibu beralih kepada poin yang kedua, yaitu pengetahuan. Ibu akan tunjuk Aswin. 2. Pengetahuan. A. Melalui kegiatan peserta didik dapat menjelaskan kekhasan atom karbon dalam atom karbon. B. Melalui kegiatan peserta didik pada menganalisis Pengaruh elektron, valensial dan ukuran atom karbon terhadap kekuatan ikatan kovalen pada senyawa karbon. C. Peserta didik diharapkan dapat menentukan jenis atom karbon berdasarkan posisinya pada senyawa karbon. Iya, yang nomor 3, Nurmin. Silakan. Keterampilan Peserta didik diharapkan mampu bisa? Tidak. Berarti Ibu Guru akan tunjuk Armando. 3. Keterampilan. A. Peserta didik diharapkan mampu membuat berbagai model visual struktur senyawa karbon berdasarkan jenis atom karbon yang dimiliki. B. Peserta didik mempresentasikan hasil percobaan model visual struktur senyawa karbon berdasarkan jenis atom karbon yang dimiliki. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran dengan kompetensi dasar. Berarti dari materi tentang kekhasan atom karbon dan di mana Ibu sudah menjelaskan berdasarkan penjelasan atau pengertian dari atom karbon bahwa di situ ada memiliki 4 elektron valensinya atau mengikat 4 unsur yang lain. Sekarang Ibu bertanya apakah sudah paham? Sudah. Kalau memang sudah paham berarti Ibu mau akan melakukan tes awal. Ya, dari sekarang mulai kerjakan soal tes awal ini. Ibu kasih kesempatan untuk mengerjakan. Jangan lupa ya, nama, hari, tanggal. Jangan lupa itu dan mulai sekarang. Tes awalnya dilaksanakan.
Semuanya kumpul. Semuanya kumpul. Yang nama, hari, tanggal, perhatikan baik-baik ya. Baik, sebentar lagi Ibu akan mengikuti tes awal kalian untuk menyangkut materi pada pagi hari itu, materi yang hari ini untuk semen sekarang. Jadi kita beralih kepada yang berikutnya. Semuanya perhatikan di depan untuk Ibu akan menunjukkan sebuah durasi video menjadi berwarna. dan kalian harus mengamati dari video itu, ya. Lalu Pernahkah teman-teman membuat sate? Apa yang terjadi jika daging sate tersebut terlalu lama dibakar? Nah, tentunya sate tersebut menjadi hangus dan berwarna hitam. Berikutnya coba teman-teman, mengapa jika kayu terbakar juga menjadi berwarna hitam? Dari kedua peristiwa ini, kemudian muncul pertanyaan lebih lanjut. Apakah daging dan kayu tersusun dari atom yang sama sehingga jika terbakar menunjukkan warna yang sama pula? Nah, salah satu atom penyusun kayu dan tubuh hewan serta manusia adalah atom karbon, di mana atom karbon ini merupakan atom paling banyak yang menjadi penyusun tubuh makhluk hidup dan berbagai zat yang ada di alam semesta ini. Nah, mengapa atom karbon menjadi atom penyusun senyawa terbanyak di alam semesta ini? Apakah atom karbon rangkap 2 maupun rangkap 3? Diingat bahwa berdasarkan aturan Occam, suatu atom mencapai kestabilan apabila mempunyai konfigurasi seperti gas mulia, yaitu mempunyai 8 elektron valensi, di mana untuk atom-atom yang elektron valensinya belum komplit seperti karbon ini dapat membentuk ikatan untuk memenuhi konfigurasi oktet. Nah, untuk atom karbon ini, agar mencapai kestabilan konfigurasi oktet, akan membentuk ikatan kovalen melalui penggunaan 4 pasangan elektron ikatan, baik dengan sesama atom karbon maupun dengan atom lain. Nah, diingat bahwa berdasarkan aturan Lewis, setiap satu pasang elektron ikatan dapat digambarkan dengan satu garis. Contohnya, apabila atom karbon berikatan dengan 4 atom hidrogen membentuk CH4, maka strukturnya dapat digambarkan seperti ini. Nah, karena atom karbon harus membentuk 4 pasangan elektron ikatan supaya stabil, maka jika digambarkan, garisnya harus ada 4 untuk digunakan berikatan, tidak boleh kurang ataupun lebih. Berikutnya ikatan kovalen yang dapat terbentuk berupa ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3. Nah, sekarang perhatikan rumus struktur senyawa berikut ini. Pertama, senyawa etana dengan rumus molekul C2H6. Dari rumus strukturnya ini, terlihat bahwa kedua atom karbon membentuk ikatan kovalen tunggal dengan atom karbon lain maupun dengan atom hidrogen. Kedua, senyawa etana dengan rumus molekul C2H4. Nah, dari rumus strukturnya, kita dapat melihat ada ikatan kovalen rangkap 2 antara kedua atom karbonnya. Jadi, pada senyawa ini, terdapat satu ikatan kovalen rangkap 2 antara atom karbonnya dan total 4 ikatan kovalen tunggal antara karbon dengan hidrogen. Ketiga, senyawa etuna dengan rumus molekul C2H2. Nah, dari rumus strukturnya, terlihat bahwa terdapat ikatan kovalen rangkap 3 antara kedua atom karbonnya. Jadi, pada senyawa ini, terdapat satu ikatan kovalen rangkap 3 antara atom karbonnya dan total 2 ikatan kovalen tunggal antara karbon dengan hidrogen. Sifat yang ketiga,
Atom karbon dapat berikatan dengan atom-atom karbon lainnya membentuk senyawa dengan rantai karbon lurus. Contohnya, senyawa pentana dengan rumus molekul C5H12, di mana rumus strukturnya dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa kelima atom karbonnya saling berikatan membentuk senyawa dengan rantai karbon lurus yang kemudian dapat kita gambarkan seperti ini. Contoh lainnya adalah senyawa butena yang rumus molekulnya C4H8, di mana rumus strukturnya dapat digambarkan sebagai berikut. Terlihat juga ya bahwa keempat atom karbonnya berikatan membentuk senyawa dengan rantai karbon lurus, yang kemudian juga dapat kita gambarkan seperti ini. Sifat yang keempat, atom karbon dapat berikatan dengan atom-atom karbon lainnya membentuk senyawa dengan rantai karbon bercabang. Contohnya, senyawa 2-metilpentana dengan rumus molekul C6H14, di mana rumus strukturnya dapat kita gambarkan sebagai berikut. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa 5 atom karbon membentuk rantai karbon dan terdapat satu cabang CH3 yang terikat pada atom karbon kedua. Nah, cabang CH3 ini diberi nama cabang metil. Contoh lainnya adalah senyawa 2-metilbutena yang rumus molekulnya C5H10 dengan rumus struktur sebagai berikut. Terlihat juga ya bahwa keempat atom karbonnya membentuk rantai karbon dan terdapat satu cabang CH3 atau metil. Sifat yang kelima, ikatan antar atom karbon dapat membentuk senyawa dengan rantai lingkar atau siklik. Contohnya, senyawa sikloheksana dengan rumus molekul C6H12 yang rumus strukturnya digambarkan sebagai berikut. Nah, dari struktur ini terlihat bahwa keenam atom karbon membentuk rantai karbon siklik atau lingkar. Berbeda dengan senyawa heksana yang rumus molekulnya C6H14 berikut ini. Nah, senyawa ini membentuk rantai terbuka. Contoh lainnya adalah senyawa siklopropana dan siklopentana dengan rumus struktur seperti gambar berikut ini. Nah, kelima sifat inilah yang membuat atom karbon dapat membentuk banyak senyawa. Ya, semuanya perhatikan di depan. Kalian sudah menyimak atau mengamati prosedur atau video yang ada di depan tadi. Jadi, sekarang dari hasil video itu, Ibu akan menanyakan tentang dari apa yang kalian nonton tadi di depan. Sekarang Ibu akan menanya, bagaimana apakah daging sapi SAP dengan kayu memiliki unsur yang sama ataukah tidak? Siapa yang bisa jawab? Saya. Ya, silakan. Salah satu atom penyusun kayu dan tubuh hewan serta manusia adalah atom karbon, di mana atom karbon ini merupakan atom paling banyak yang menjadi penyusun tubuh makhluk hidup dan berbagai zat yang ada di alam semesta ini, sehingga menjadi warna yang sama pula. Ya. Apakah ada yang lain? Selain daripada Mumin, ada yang lain bisa menjawab? Perbedaan daging sate dengan kayu tadi? Ada? Oh, tidak ada. Berarti kita beralih kepada poin yang kedua. Pertanyaan yang kedua, mengapa atom karbon memiliki unsur yang apa? Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, Ibu Guru akan menanyakan, mengapa atom karbon menjadi atom penyusun senyawa terbanyak di alam semesta ini? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu, Ya, silakan. karena kemampuannya membentuk ikatan kovalen yang kuat dan beragam dengan atom lain, termasuk atom karbon lainnya, menghasilkan berbagai macam senyawa yang stabil. Iya, apakah ada yang lain? Ya, silakan. Karena memiliki 4 elektron valensi, sehingga dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom karbon maupun atom lainnya. Ya, itu pertanyaan antara perbedaan daging sapi dengan apa? Daging sate dengan kayu itu.
terus dia memiliki unsur karbon di alam ataupun di lingkungan sekitar kita. Nah, dari video yang tadi, sekarang kita beralih kepada poin berikutnya atau beralih kepada yang lain. Sekarang Ibu mau tanya, apakah dari materi awal sampai yang ini tadi ada yang sudah paham atau tidak? Sudah. Ada yang sudah paham atau tidak? Sudah. Apakah ada masukan atau pendapat? Kalau ada, dipersilakan. Saya, Ya, silakan. pendapat saya adalah bekasan atom karbon ternyata memiliki 4 ikatan kovalen tunggal. Ya, itu pendapat dari Karisma. Berarti sekarang siapa lagi yang bisa memberikan pendapat? Ya, silakan. Ternyata bekasan atom karbon memiliki ikatan elektron valensi sehingga atom karbon bisa mengikat 4 elektron valensinya. Iya, itulah pendapat dari antara Karisma dengan Risma. Sekarang Ibu beralih kepada berikutnya atau poin berikutnya. Di sini Ibu akan membagikan kalian ada 3 kelompok. Jadi Ibu akan tunjuk dari masing-masing kelompok itu harus mengetahui dia punya. Di sebelah kanan Ibu ini itu adalah kelompok 1 dari Numin sampai dengan Rangga. Itu adalah kelompok 1. Beralih ke kelompok 2 dari Andiwan sampai dengan Aspin. Itu kelompok 2. Nah, dari Arpandu sampai dengan Syifa Paranisa berarti itu adalah kelompok 3. Nah, dari yang Ibu sudah tunjukkan masing-masing kelompok itu dari mulai sekarang cari teman kalian dan duduk bersama kelompok. Ya, jangan berkalah. Masing-masing kelompok duduk dengan masing-masing kelompok juga. Sudah, semuanya sudah dulu masing-masing berkelompok. Sudah. Jadi kelompok berarti Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Semuanya sudah kebagian? Sudah. Belum? Nah, semuanya perhatikan di depan. Ibu akan menjelaskan menyangkut tentang data LKPD di dalam. Jadi, di situ, perhatikan di sini. Di LKPD ini ada judul kita atau judul pada hari ini, materi hari ini, yaitu tentang bekasan atau Nah, di sini ada kelompok kelas dengan nama anggota. Jadi semuanya perhatikan di situ masing-masing kelompok yang Ibu sudah bagi LKPD-nya. Nah, di situ ada nama anggota dari nomor 1 sampai dengan 5. Nah, masing-masing tulis dia punya nama. Selesai itu di materi hidrokarbon, di situ kalian lihat semuanya itu ada materi singkat hidrokarbon. Semuanya bukan di LKPD-nya itu. Nah, di dalam LKPD-nya itu ada mangka kerjanya. Ada mangka kerjanya yang kalian harus melaksanakan atau melanjutkan pengisian data-data yang ada. Jadi Ibu akan bagikan dia punya bahan-bahan yang ada ini dari masing-masing tiap kelompok. Nanti sebangsa sesuai berdasarkan lama-lama yang ada.
Ya, Bu. Nanti Jadi kelompok 3 punya kita uji coba ya tentang molekul nanti atau rumus kimia yang berdasarkan materi yang ada ya. ya, Bu. Jangan terlalu berpikir, harus perhatikan dengan dia punya sumber kerja, harus semaksimal mungkin baca dulu prosedurnya, baca dulu penjelasannya, baru mengisi tabel yang ada atau merancang sebuah molekul. Perhatikan di sini. Kelompok 1, kelompok 2 perhatikan di sini. Ini yang dikatakan dengan inti atom karbon. Ya, ini yang dikatakan dengan inti atom karbon. Dia memiliki berbagai macam ranting atau memiliki 4 ikatan dengan atom hidrogen. Bagaimana caranya untuk memasang supaya kita lihat berdasarkan gambar yang ada? Guru kasih contoh. Ini 1, 2, 3, 4. Ini sesuai dengan berdasarkan elektron valensi. Berdasarkan elektron valensi. Nah, bagaimana caranya supaya bisa memasang unsur atau atom hidrogen di sini? Di guru kasih contoh untuk ikatan tunggal, nanti sebentar nanti ada ikatan rangkap 2 dengan rangkap 3 menyesuaikan, ya. Ini ikatan tunggal. Ini guru kasih contoh saja dulu. Nanti kalau ada yang belum paham baru ditanya. Nah, ini adalah molekul-molekul senyawa, yaitu CH4. CH4 ini berarti ini yang dikatakan dengan unsur atau hidrogen atau sedangkan yang ini adalah atom hidrogen. Ya, itu jadi cara kerjanya ini dengan cara dia punya cara penyusunannya dengan tanda lihat itu dia sama. Tidak ada perbedaan, cuma ada perbedaannya yaitu ini dari gabus, sedangkan yang ini dari ya. Nah, kalau ikatan rangkap 2 berarti kalian taruh 2 atom karbon. 2 atom karbon itu yang di sini atom karbon pertama dan yang kedua atom karbon nomor 2. Bagaimana caranya? Berarti kalian taruh di sini ada ikatan rangkap 2. Kalian tambah satu lagi batang lidi supaya jadi ikatan rangkap 2 sesuai dengan berdasarkan gambar yang ada. Nah, nanti di kelompok 3 pun juga begitu, harus sesuai dengan gambar yang ada. Ya. Ini yang ini tunggal, ini rangkap 2, sedangkan yang ini rangkap 3. Jadi kalian kerja berdasarkan gambar yang ada ini. Oh, paham? Dia ada sudah segala KPD yang ada harus kerjasama.
harus kerja yang jujur, adil, sopan, dianggap satu kelompok itu harus berdiskusi, tidak kemudian kerja samanya. Ini kan ini pertama, terus yang kedua ini, yang masanya ini pas datang giginya terserah. Tapi di dalam satu kata tunggal harus nanti tambahkan dia punya kata gigi dan ada dua. Bisa ibu kasih contoh? Bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan gantangan kelas 3? Bisa kayak gini. Bisa juga dalam bentuk tribunal, tribunal. Ada juga dalam bentuk segitiganya, atau yang disebutkan dengan romantis itu, nah itu bisa. Toh? Bisa atau juga karena posisinya di sini, jika tambahkan 3 posisinya di sini, buat kalian menambahkan rantingnya, sehingga bisa memasang atom karbonnya. Bisa dikerjakan, ubah dia. Tinggal bagaimana caranya kalian untuk memilih reaktif supaya bisa menjadi rangkap 3 molekul-molekul itu dirangkum menjadi 1 dan bisa mencukupi ikatan-ikatan rangkap yang kalian sudah dibagikan. Kelompok 2 pun juga sebaliknya begitu. Ikatan ini apa? Apa itu? Bisa? Nah ini. Kelompok 3 sosial? Belum. Ya, kelompok 2? Belum. Masih dalam isi jawabannya? Kelompok 1? Belum. Sudah isi jawabannya di LKPD atau belum? Oh, sebentar ada isi. LKPD-nya itu harus diisi jawabannya, kolom-kolom yang sudah ditentukan itu. Jangan. Siap. Kelompok 1 siap? Jangan lagi. Depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya kalian. Yang kelompok 2 dengan kelompok 3 duduk dan diam mendengar kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
Ya, tidak ada yang beribut dan tidak ada yang menoleh ke sana kemari, semuanya menghadap ke depan. Karena teman kelompok kalian yaitu kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, ayo kelompok 1 siapa yang mau maju di depan untuk mewakili presentasi dari hasil diskusi kalian? Saya dan dua. Nah, silakan. Kelompok yang lain perhatikan. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marin Hidayat dan di samping saya ada. Perkenalkan, nama saya Ain Safirau. Dan saya Farel Ismail. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kami akan membahas tentang kekhasan atom karbon yang membentuk ikatan kovalen tunggal. Di sini kalian bisa lihat ada 2 contoh ikatan kovalen tunggal dengan rumus strukturnya. Sebentar ya. Di sini ada ikatan kovalen perangkap tunggal. Ada rumus struktur senyawanya. Yang ini rumus struktur senyawanya etana C2H6. Kalau yang itu rumus strukturnya CH4. Kalian sudah bisa lihat di mana struktur senyawa etana dan struktur senyawa atom yang mengikat 4 atom hidrogen lainnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, penjelasan berikutnya. Oke. Tuliskan pertanyaan berikutnya. Tuliskan senyawa kimia yang terkandung dalam bahan dan benda dengan menuliskan rumus kimianya. Oke, mungkin salah satu dari teman saya akan menulis rumus kimia dari benda dan bahan yang saya sebutkan tadi. Oke, mungkin Oke, di sini ada bahan yang pertama, garam. Dengan rumus kimianya NaCl. N besar, A kecil, C besar, L besar. Tulis dulu semuanya, baru kalian bisa menjelaskan. Oke. Oke, Semuanya berarti yang di depan. di sini ada 7 bahan dan ada rumus kimianya. Yang pertama ada garam dengan rumus kimia NaCl. Yang kedua ada air, rumus kimia H2O. Yang ketiga ada arang, rumus kimianya
CO2. Yang keempat ada asam cuka dengan rumus kimia CH3COOH. Yang kelima ada kertas plastik dengan rumus kimianya C2H3Cl. Yang keenam ada kroma dengan rumus kimianya NgOH2. Yang ketujuh ada lilin dengan rumus kimianya C31H64. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Berdasarkan senyawa yang terkandung dalam benda-benda yang sudah saya sebutkan tadi, ini menunjukkan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang pertama, bahan yang mengandung atom karbon mengapa? Jawabannya, bahan yang mengandung atom karbon sangat banyak dan beragam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya hidrogen, oksigen, nitrogen, dan belerang. Karena karbon memiliki keunikan yaitu mampu membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom lain dan membentuk rantai atau cincin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bahan yang tidak membentuk atom karbon, mengapa? Jawabannya ada 1. Kalsium, 2. Sulfida, 3. Hidrogen, yaitu senyawa anorganik di alam dan perbedaan klasifikasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara agar atom karbon dapat mencapai kestabilan? Jawabannya, membentuk 4 ikatan kovalen untuk mencapai konfigurasi elektron oktet. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Tentukan H2C, CH2, 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 CH2. Jenis rantainya rantai tertutup atau siklik. Jenis ikatan, ikatan tunggal atau jenuh. Yang kedua, ada struktur senyawanya dengan jenis rantai, rantai terbuka atau alifatis. Jenis ikatannya ikatan rangkap 3 atau tak jenuh. Yang ketiga, struktur senyawanya dan jenis rantainya adalah rantai tertutup atau siklik. Jenis ikatannya ikatan rangkap 2 atau tak jenuh. Yang keempat, ada struktur senyawanya dengan jenis rantainya rantai terbuka atau alifatis. Jenis ikatannya ikatan tunggal atau jenuh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Tuliskan nomor berapa saja yang memiliki kedudukan sebagai atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner pada masing-masing senyawa di bawah ini. Mungkin sudah ada di LKPD masing-masing kelompok. Oke, tinggal lihat saja di lembar LKPD. Di situ ada senyawa 1 dan senyawa 2. Senyawa 1 primernya ada 6, sekundernya ada 2, tersiernya ada 2, dan kuaternernya ada 1. Yang senyawa kedua, primernya ada 7, sekundernya ada 2, tersiernya ada 1, dan kuaternernya ada 1. Oke, mungkin itu saja. Dari pembahasan yang sudah saya jelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwa dari materi kekasan atom karbon
yang kita dapat mengetahui tentang pembentukan ikatan kovalen tunggal dan rumus-rumus kimia yang ada pada benda dan bahan di alam semesta ini. Mungkin itu saja presentasi dari kami hari ini. Mungkin dari masing-masing kelompok ada pertanyaan. Kalau ada, saya persilakan. Oke, boleh. Dari kelompok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya terwakil dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, bahan-bahan apa saja yang mengandung atom karbon dalam kehidupan sehari-hari? Oke, mungkin dari teman saya yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke, kepada teman saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aneska Fiaul. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan. Jawabannya adalah bahan yang mengandung unsur atom. 1. Makanan dan minuman. Contohnya karbohidrat, lemak, protein, buah-buahan dan sayuran. 2. Bahan bakar. Contohnya bensin, gas alam, LPG, dan arang. Itu saja jawaban dari saya. Saya serahkan kepada. Apakah dari kelompok 2 sudah mengerti dengan jawaban yang telah kami berikan? Sudah. Mungkin ada pertanyaan lain? Tidak. Ya, kalau tidak ada, mungkin presentasi kami hari ini kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selesai. Silakan duduk. Dan kelompok berikutnya, yaitu kelompok 2, silakan maju di depan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian beserta hasil kerja kalian. Ya, silakan. Sudah, mulai. Yang lain, perhatian kelompok 1. Ya. Kelompok 3 perhatikan, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya sebagai pemimpin materi untuk yang materi 2. Dan di sebelah saya, Perkenalkan, nama saya Lusma Salma. Perkenalkan, nama saya Ridwan Sendiri. Perkenalkan, nama saya Aslan Muhammad. di sini kami akan menjelaskan tentang ikatan kovalen dampak 2. Kepada teman-teman itu. Di sini ada 2 contoh ikatan kovalen dampak 2, di mana di sini ada 2 elektron dan 4 hidrogen yang bentuknya C2H4. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebelum itu kita akan tulis di depan untuk menjelaskan. Ada bagiannya dari silakan. Oke, mohon perhatiannya. Saya di sini akan menjelaskan yang saya tuliskan. 1. Garam dengan rumus kimianya NaCl. 2. Air, di mana rumus kimianya H2O. Dan 3. Asam cuka, di mana rumus kimianya CH300H. Itu saja.
Yang saya jelaskan saya berikan kepada teman saya. Kita kembali ke soal selanjutnya. Berdasarkan senyawa yang terkandung dalam benda-benda di atas, kategorikanlah satu bahan yang mengandung atom karbon. Yang pertama, bahan alami makhluk hidup. Dua, bahan bakar fosil. Tiga, karbon organik. Mengapa? Karena keunikan atom karbon itu sendiri. Dua, bahan yang tidak mengandung atom karbon. Senyawa anorganik. Senyawa anorganik adalah senyawa yang tidak tersusun dari atom karbon. Contohnya garam dapur dan oksigen. Mengapa? Karena senyawa anorganik tidak memiliki ikatan karbon hidrogen yang khas. Tiga, bagaimana cara agar atom karbon dapat mencapai kestabilan? Caranya adalah membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom lainnya sehingga mencapai konfigurasi elektron yang stabil seketika surya atau oktet. 4. Tentukan jenis rantai dan jenis ikatan yang terbentuk pada struktur senyawa karbon di bawah ini. Pertama, jenis rantai tertutup atau siklik, jenis ikatan tunggal atau jenuh. 2. Rantai terbuka atau alfasis, jenis ikatan rangkap 3. Bagian 3, jenis rantai tertutup atau siklis, jenis ikatan rangkap 2 atau urat jenuh. Bagian 4, jenis rantai terbuka atau alfasis, jenis ikatan tunggal jenuh. Lima, tuliskan nomor berapa saja yang memiliki kedudukan sebagai atom karbon primer, sekunder, tersier, dan tersier pada masing-masing senyawa di bawah ini. Senyawa 1, primer 6, sekunder 2, tersier 2, kuarter 1. Senyawa 2, primer 7, sekunder 2, tersier 1, kuarter 1. Dan kesimpulan dari aktivitas kami: pertama, membentuk 4 elektron valensi, 2 membentuk ikatan kovalen, 3 membentuk rantai lurus, 4 membentuk rantai bercabang, 5 membentuk rantai siklik. Mungkin itu saja hasil jawaban dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zohriana Sapitra Simo. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini pertanyaan kami, bahan alami apa saja yang mengandung unsur karbon di dalam makhluk hidup? Ya, terima kasih kepada saudari kelompok 3 telah memberikan pertanyaan kepada kami. Untuk itu kepada Astin, saya silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karbohidrat sumber energi utama bagi makhluk hidup dan tersusun dari atom karbon dan hidrogen. Protein berperan penting dalam berbagai fungsi tubuh. Lemak berfungsi sebagai penyimpanan energi, penyusun memperan sel dan perlindungan organ. Asal nukleik atau DNA dan RNA membawa informasi genetik dan berperan dan sintesis protein. Itulah jawaban dari saya. Untuk saudari kelompok 3, apa sudah mengerti jawaban dari kelompok kami? Mungkin itu saja presentasi singkat dari kami. Mungkin ada kurang, saya mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya yaitu kelompok 3.
Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Fatmusa dan di sebelah kiri saya Regina Putri dan saya Zahira Saputra Singh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul kekerasan atom karbon dengan senyawa ikatan rangkap 3. Di sini terdapat 2 contoh dari ikatan rangkap 3. Teman-teman bisa melihatnya sendiri. Oke, lanjut ke pertanyaan dari kimia. Pada bagian ini saya akan menuliskan rumus kimia yang terdapat pada lembaran LKPD. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, ini merupakan rumus kimia dari 1 kertas, yaitu C2H4, yang kedua Proma 64. Berdasarkan senyawa yang terkandung dalam benda-benda ini, terdapat beberapa pertanyaan, yaitu bahan yang mengandung atom karbon. Bahan yang mengandung atom karbon sangat banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena beberapa faktor, yaitu karbon memiliki kemampuan unik untuk membentuk berbagai ikatan kimia. Yang kedua, bahan yang tidak mengandung atom karbon, yaitu hidrogen, sulfida, amonia, dan kalsium. Mengapa? Karena ada sifat kimia atom karbon, senyawa anorganik di dalam dan perbedaan klarifikasi. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara agar atom karbon dapat mencapai kestabilan? Atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Setiap atom mampu membentuk kestabilan, termasuk juga atom karbon. Untuk mencapai kestabilan atom ini membutuhkan 4 elektron lain dengan cara membutuhkan ikatan kovalen. Yang keempat, tuliskan nomor berapa saja yang memiliki kedudukan sebagai atom karbon, primer, sekunder, tersier, dan kuartner. Ini terdapat ada gambar, teman-teman bisa melihatnya dalam lembaran LKPD. Ada 2 senyawa. Senyawa 1, primernya 6. Senyawa yang kedua, senyawa 1 sekundernya ada 2. Senyawa 1 tersier ada 2. Dan senyawa 1 kuartner ada 1. Senyawa yang kedua, untuk primernya ada 7, sekundernya ada 2, tersiernya ada 1, dan kuartnernya ada 1. Dari pembahasan yang saya jelaskan dari awal sampai akhir, kami dari kelompok 3 menyimpulkan bahwa atom karbon memiliki sifat khusus sehingga dapat membentuk banyak senyawa, yaitu 1. Membentuk 4 elektron valensi, 2. Membentuk ikatan kovalen, 3. Membentuk rantai lurus, 4. Membentuk rantai bercabang, dan 5. Membentuk rantai siklik. Demikianlah jawaban yang telah saya jelaskan. Apakah dari awal sampai akhir teman-teman ingin bertanya? Saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuni Gunani. Saya perwakilan dari kelompok 3. Satu dari saya akan bertanya kepada kelompok 3 terkait dengan bunyi pertanyaannya. Tuliskan cara 4 elektron lain dengan cara membentuk ikatan kovalen. Ini bantu teman. Dan Nah, jelaskan juga caranya yaitu apa? Itu kalau kalian punya jawaban, tinggal kalian bilang bagaimana caranya. Kelompok 1 yang bertanya ataupun yang lain semuanya perhatikan di depan. Itulah jawaban yang diberikan oleh kelompok 3 buat kelompok yang 1, bukan yang 1 saja tetapi buat semua yang lain. Oh, jadi kalian lihat di depan situ ada caranya. Bagaimana caranya? Ini caranya. Jadi situ kalian lihat caranya. Sudah? Saya dijelaskan. Saya menjelaskan. Nah, kalau mau menjelaskan silakan. Kalau tidak, ya cukup di situ. Kami urutannya. Jelaskan atau tidak? Oh, bantu. Mari sini duduk bantu. Perhatikan sini kelompok 1 ataupun kelompok 2. Dengan dipertanyakan diminta caranya. Ya, jadi di sini ada caranya yaitu 1 atom karbon mengikat 4 atom hidrogen. Nah, caranya terus sehingga dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Membentuk 4 ikatan kovalen itu yang ini. Yang ini. Ini yang dikatakan dengan membentuk 4 ikatan kovalen. Nah, di sini adalah 1 atom karbon. Bisa? Kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Ya. Nah, sekalian dengan kelompok 3 yang agak masih bingung dengan caranya untuk menjelaskan poin yang tersebut. Padahal singkat saja loh. Sudah? Nah. Terima kasih. Demikianlah presentasi singkat pada siang hari ini. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi sekarang Ibu akan memberikan kalian atau akan memberikan siswa yang ada di dalam kelas ini untuk memberikan kesempatan untuk memasukkan pendapat atau masukan. Kalau ada, ya silakan. Mengenai materi. Iya. Oke. Saya akan memberikan pendapat atau tanggapan mengenai materi pada pagi hari ini. Mengenai judul kekasan atom karbon. Di sini kita dapat mengetahui
kita dapat mengetahui bagaimana cara menentukan membentuk 4 elektron valensi, membentuk ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Situ kita tidak tahu contoh-contohnya, dan kita juga bisa mengetahui rumus-rumus kimia dari benda dan bahan yang telah dipresentasikan tadi. Oke, mungkin itu saja pendapat atau tanggapan dari saya mengenai materi pada pagi hari ini. Iya, baik, bagus. Dengan hasil tanggapan itu kita berikan label dulu buat Nurul. Sekarang, tadi Ibu kasih kesempatan buat kalian untuk memberikan tanggapan atau masukan. Sekarang Ibu mengevaluasi pertanyaan atau jawaban yang kalian bertanya kepada masing-masing kelompok yang lain. Ibu bertanya dari kelompok 1 ataupun kelompok 2 ataupun kelompok 3 dari pertanyaan itu, apakah kalian sudah paham atau belum? Sudah. Nah, jadi Ibu dulu akan mengevaluasi ulang dari hasil diskusi. Di sini, yang ini tadi hasil diskusi garam. Garam yaitu dari kelompok 1. Ini kelompok 1. Sedangkan yang ini kelompok 2. Ini ketiga. Nah, ada yang bisa maju di depan untuk mengevaluasi? Ada? Ada? Ada yang mau maju di depan untuk mengevaluasi pertanyaan-pertanyaan atau jawaban yang kalian berikan daripada masing-masing tiap kelompok? Ada? Ada? Ayo beranikan diri, jangan takut, sudah ada jawabannya di atas itu. Tinggal menjelaskan. Iya, tinggal menjelaskan dia saja. Siapa? Ayo. Saya. Nah, kalau yang berani ya silakan. Mau dengan LDKPD juga jadi. Dari presentasi kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan dan benda yang ada pada alam semesta ini dengan adanya rumus-rumusnya atau rumus-rumus kimianya. Yang pertama ada garam. Oke, kalian kan bisa tahu garam dalam kehidupan sehari-hari dipakai untuk apa? Kebanyakan untuk memasak. Oke, di sini rumus kimianya NaCl. Oke, kita lanjut ke yang kedua, air. Air pasti kan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kan? Ya. Manfaatnya banyak, mencuci piring, mencuci pakaian, mandi. Oke, kalian kan sudah bisa paham. Dengan rumus kimianya adalah H2O. Oke, yang ketiga ada arang. Arang ini didapat dari kayu yang telah dibakar dan menghasilkan arang ini dengan rumus kimianya CO2. Oke, kita lanjut ke yang keempat, ada asam cuka. Mungkin asam cuka ini dipakai untuk membuat bakso. Tahu kan bakso dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dengan rumus kimianya CH3COOH. Oke, kita lanjut ke yang kelima, kertas plastik. Mungkin banyak juga dalam kehidupan sehari-hari kegunaannya. Kertas plastik pasti banyak manfaatnya. Oke, dengan rumus kimianya C2H3Cl. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Di sini ada kromat. Kromat itu apa? Kromat itu adalah nama obat. Tahu obat kromat? Tahu.
dengan rumus kimianya Mg dalam kurung OH 2. Oke, kita lanjut ke terakhir ada lilin. Lilin kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita pakai itu ketika tidak ada listrik. Maksudnya tidak ada aliran listrik yang mengalir di kampung kan, pasti kita memakai lilin untuk menerangi rumah kita kan. Oke, dengan rumus kimianya C31H64. Mungkin itu saja evaluasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Diskusi kelompok masing-masing. Jadi, di mana di antara sahabat kalian atau teman kalian yang akan mengevaluasi dari kelompoknya sendiri. Nah, jadi di sini Ibu tanya dari awal materi yang pertemuan tadi sampai sekarang ini. Sekarang Ibu akan uji coba kalian apakah dari awal sampai sekarang kalian paham ataukah belum. Jadi Ibu akan coba mengetes kalian dengan tes akhir. Tadi kan Ibu sudah coba dengan tes awal. Sekarang Ibu mau coba dengan tes akhir. Jadi Ibu mau lihat hasil kalian untuk di hasil tes akhir ini. Ya. Pas. Nomor 2. Oh, iya sama. Pandu. Ya, jangan lupa tulis nama. Ya, benar. Jangan lupa tulis nama, hari, tanggal, ya. Selesai. Semuanya kumpul di depan. Semuanya sudah kumpul? Semuanya sudah kumpul. Semuanya perhatikan di depan sini. Ya, Bu. Itulah tadi hasil tes awal kalian. Ibu akan menguji tes akhir dengan tes awal tadi. Jadi supaya Ibu bisa mengetahui bagaimana caranya kalian untuk bisa memahami materi tentang kekerasan atau karbon. Sekarang kita beralih dengan menarik kesimpulan. Jadi Ibu membacakan kesimpulan, kalian akan melanjutkan kesimpulannya yang selanjutnya, ya? Baik, semuanya perhatikan di sini. Ibu akan membacakan kesimpulan materi pada hari ini atau pertemuan pada hari ini. Jadi, karena mengingat keadaan arus listrik kita ini tidak
lagi berlangsung, sudah padam. Jadi ibu menyampaikan dengan secara manual. Bisa? Bisa. Kita mohon kerjasamanya. Jadi ibu akan membacakan hasil kesimpulan materi pada pagi hari ini menjelang siang. Semuanya mendengar dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3. Kekhasan atau karbon. Ini opsi A. Nah, ini opsi A, kekhasan seperti ini. Iya, ini yang dikatakan dengan struktur Lewis. Struktur Lewis. Ya, kita beralih lagi. Membentuk ikatan apa? Membentuk rantai lurus. Hah? Membentuk rantai lurus. Membentuk ikatan kovalen tapi dalam bentuk ikatan rantai lurus. Nah, di situ pasti kalian bisa lihat ada atom karbon harus membentuk 4 pasangan elektron ikatan supaya stabil. Maka jika digambarkan garis yang benar maupun salah yang seperti ini 4 ikatan elektrovalensinya ini adalah gambaran yang benar. Kami yang salah kayak gimana? Ada yang bisa jawab di situ? Kalau yang salah? Yang salah, kalau yang salah itu kayak gimana? Seperti cuma mengikat 3 atom hidrogen. Iya. Atom karbon yang mengikat 3 atom hidrogen. Satu atom karbon mengikat 3 atom hidrogen. Ini yang dikategorikan ikatan kovalen yang belum tidak sempurna. Yang belum stabil. Kategorikan yang salah. Berarti yang benar yang ini. Yang benar yang ini. Karena ini dia sudah membentuk ikatan kovalen yang sempurna. Nah, bagaimana caranya dia bisa mengikat dengan atom hidrogen yang lain? Itu dia sudah. Bisa pun juga dengan unsur yang lain. Ya. Nah, bisa juga pun dengan unsur yang lain. Bagaimana caranya ya? Kita tambah nantinya di sini. Oh, bisa atom hidrogen kita tambah lagi. Mau terakhir yaitu unsur hidrogen pun juga jadi. Unsur oksigen pun juga jadi, tergantung karena dia bukan mengikat atom hidrogen saja, dia mengikat dengan unsur yang lain. Baik, kita lanjut lagi. Nah, di situ ikatan tunggal. Nah, sekarang di sini kalian lihat di catatan yang ibu guru bagikan tadi atau LKPD yang ada di situ ada ringkasan materinya. Kita ibu menyesuaikan dengan kalian bahwa ada 3 gambar struktur, yaitu ikatan kovalen tunggal sama ikatan kovalen apa? Rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3. Kalau ikatan kovalen rangkap 2 itu pasti kalian sudah lihat. Ya. Tadi kalian bisa menjelaskan masing-masing kelompok. Ya. Terus kita beralih lagi. Nah, membentuk rantai lurus. Di situ ada nama senyawa atau rumus molekul pentana dengan rumus molekulnya atau rumus kimianya yaitu C5H12. Jadi jangan kalau masih bingung C5H12 dari mana, masih bingung bagaimana caranya ini supaya kita bisa dapat supaya kita bisa dapat mengetahui bahwa C5H12. Begini caranya. Ini sudah berapa atom karbon? 5. Nah. Dia memiliki berapa atom hidrogen? 12. Berarti kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Iya, begini caranya. Ini masih kental dengan ikatan rantai yang lurus. Nah, sini. Itu. Nanti sebaliknya pun juga dengan ikatan rangkap 2 sama dengan rangkap 3. Ya. Kita lanjut. Dengan contoh soal. Perhatikan struktur karbon di bawah ini. Ibu guru akan tulis dia punya contoh soal. Nah, semuanya perhatikan sini. Ini kita mau menentukan jenis-jenis atom karbon pada kekhasan atom karbon. Jadi kita menentukan dia punya jenis-jenis. Ada jenis atom karbon primer, sekunder, tersier, kuarter. Nah, jadi kalian lihat di sini ada contoh soal. Ada unsur atau struktur molekul yang tertera di lagi yang ibu guru tulis di depan atau ibu tulis di depan ini. Perhatikan, yang dikategorikan primer itu yang mana? CH3. Ini 1. Semuanya ada berapa? 4. Primer Atau karbon primer. ada 4. Lalu sekundernya yang mana? 2. Ada 1. Terus tersiernya yang mana? CH. Panggilan terakhir apa? Kuarter. Ada 1 memiliki 1. Yaitu 1 karena dia tertera pada unsur yang ini, yaitu atom karbon. Terus terakhir yaitu dari hasil yang di atas tadi ini menjelaskan bahwa terdapat karbon dengan konfigurasi elektron yaitu 6 atom karbon, konfigurasi yang yaitu 2 dan 4. Dan konfigurasi elektron ini terlihat atom karbon mempunyai 4 elektron valensi yaitu pada kulit yang terluar. Kekhasan atom karbon adalah kemampuan untuk berkaitan dengan atom karbon yang lain membentuk rantai karbon. Terus bentuk rantai karbon yang paling sederhana adalah hidrokarbon dengan rumus molekul senyawanya yaitu CH4. CH4 yaitu senyawa dari metan. Itulah khusus senyawa yang paling sederhana. Yang terakhir adalah hidrokarbon, hanya tersusun dari 2 unsur yaitu hidrogen dan karbon. Baik, sekarang itulah hasil kesimpulan dari materi kami pada pagi hari ini menjelang siang. Dan Ibu akan menyampaikan materi yang kita akan berkembang kembali pada minggu berikutnya atau pertemuan kedua, yaitu materi tentang senyawa alkana. Materi pertemuan kedua yaitu senyawa alkana. Nah, tadi itulah hasil dari materi dari awal sampai akhir ini. Sebelum kita mau mengakhiri dengan penutupan materi, Ibu mau tanya dulu, apakah semuanya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3 ini ada yang sudah paham atau belum? Alhamdulillah, berarti kita akhiri atau kita menutup proses pembelajaran
pembelajaran pada hari ini yaitu dengan mengucapkan Maka pada hari ini kita sampai di sini dengan pertemuan. Pada hari ini kita sampai di sini, maka kita menutup dengan doa. Ketua kelas dengan seperti biasanya tadi maju di depan untuk menutupi doa. Teman-teman, sebelum kita keluar, kami minta doa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, kita beralih dengan penutup, yaitu Ibu akan memberikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.